Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja membeli rumah baru yang berada di pinggir danau. Rumah tersebut sangatlah unik karena seluruh dindingnya terbuat dari kaca. Pria itu bernama Alex. Alex sendiri kesehariannya bekerja sebagai kontraktor yang membangun perumahan. Suatu malam Alex mengecek kotak surat di rumahnya. Dia terkaget karena tiba-tiba ada surat, padahal Alex baru saja pindah ke rumah itu dan belum memberitahu siapapun. Dia bertanya-tanya siapa yang mengirim surat ini. Setelah membaca suratnya, Alex semakin bingung karena di surat itu tertulis kalau yang menuliskan suratnya adalah pembeli baru dari rumah itu. Padahal rumah yang Alex beli itu baru saja ia beli, dan dia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Akhirnya di situ Alex pun membalas suratnya. Dia menuliskan kalau mungkin saja penulis surat ini salah alamat karena rumah itu baru saja dibeli oleh Alex. Kemudian film pun beralih menceritakan seorang wanita bernama Kate. Kate sendiri adalah seorang dokter. Ketika itu Kate baru saja dipindah tugaskan ke rumah sakit barunya. Suatu pagi Kate sedang menghabiskan waktunya bersama ibunya. Di tengah-tengah ketika itu tiba-tiba ada seseorang yang tertabrak. Tentu sebagai seorang dokter, Kate pun berusaha menyelamatkan seseorang yang tertabrak tadi. Tapi sialnya Kate tidak berhasil karena orang tersebut harus meninggal dunia setelahnya. Sesaat setelah itu Kate pun terus merenung di rumah sakit karena dia terus menyalahkan dirinya karena tidak dapat menyelamatkan seseorang yang tertabrak tadi. Tiba-tiba di situ datanglah teman dokter Kate dan bilang kalau semua itu pasti ada waktunya dan itu bukan kesalahan Kate. Di situ temannya pun menyarankan agar Kate pergi ke tempat yang paling menenangkan dia. Kate pun langsung pergi ke rumah barunya, di mana ternyata rumah barunya itu berada di dekat danau, dan ternyata rumah baru Kate itu tadi adalah rumah yang sama yang dibeli oleh Alex tadi. Di situ Kate pun mendapatkan surat. Surat itu ternyata adalah surat yang ditulis oleh Alex. Di sini pun kita akhirnya dijelaskan kalau di tahun ini Kate sedang berada di tahun 2006 sedangkan Alex berada di tahun 2004, dan mereka bisa saling berbalasan surat karena entah bagaimana bisa terjadi kotak surat yang ada di rumah danau itu melakukan time travel. Kate pun langsung membalas suratnya kalau dia memang baru saja membeli rumah itu, tetapi dia sekarang ada di tahun 2006. Beberapa saat kemudian Alex pun membacanya. Tentu Alex tidak percaya dengan surat yang dia baca karena dia mengira kalau penulis suratnya mungkin saja mengeprank dia. Alex pun langsung membalas suratnya dengan menuliskan kalau Kate mungkin saja salah tahun karena di tahun itu adalah tahun 2004. Beberapa waktu kemudian Kate pun membaca suratnya dan dia terkaget lagi karena di surat itu tertulis kalau tahunnya 2004. Kate pun mulai berpikiran kalau bisa saja surat tersebut melakukan time travel. Akhirnya Kate pun mengetesnya dengan membalas kalau memang di tahun itu 2004 pasti akan terjadi badai salju yang sangat lebat, dan dia menyarankan agar Alex memakai jaket. Setelahnya akhirnya Alex pun membaca surat dari Kate dan Alex yakin kalau Kate ini memang sengaja mengeprank karena ketika membaca surat itu belum terjadi badai salju, dan bagaimana bisa Kate menyimpulkan kalau akan terjadi badai salju. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadilah badai salju. Seketika itu juga Alex pun terkaget dan dia pun mulai berpikiran kalau mungkin saja Kate ini berasal dari masa depan. Keesokan paginya Alex pun langsung menuliskan surat, apakah mungkin kau dari masa depan, tepatnya 2 tahun kemudian di tahun 2006. Ketika akan meninggalkan kotak suratnya, tiba-tiba gagang kotak suratnya mengangkat sendiri. Tentu di situ Alex terkaget dan dia pun langsung mengecek isi dalam kotak surat itu. Alex pun terkaget karena ternyata sudah ada balasan dari suratnya, padahal sebelumnya tidak ada orang sama sekali. Ya nyatanya di timeline waktu yang berbeda Kate sedang berada di tempat itu, dan setelah itu mereka berdua pun saling berbalasan surat, dan ketika itu mereka berdua pun akhirnya tersadar kalau memang benar mereka berdua terpisah timeline waktu yang berbeda. Semenjak di hari itu Alex dan Kate pun semakin sering untuk berbalas-balasan mengirim surat. I'm an architect. I like to build. And while I wouldn't say my current project is dedicated to curing the sick. At least trying to. Mereka berdua menuliskan banyak hal, mulai dari mengenalkan siapa diri mereka dan juga menceritakan apa yang terjadi di tahun timeline mereka masing-masing. Alex dan Kate pun juga sama-sama cerita kalau mereka berdua sama-sama masih single.
Semakin sering berbalas-balasan surat, mereka berdua pun semakin mengenal dan semakin dekat, dan entah apa yang terjadi, rasanya seperti ada ikatan yang mereka rasakan antara mereka berdua. Di suatu hari Alex dan Kate yang kebetulan sama-sama libur, ketika itu Alex pun mempunyai ide. Alex mengajak Kate untuk pergi ke tempat yang sama di hari itu ya, meskipun mereka berdua berbeda timeline waktu, setidaknya mereka berdua ada di tempat yang sama dengan pengalaman yang berbeda. Dan ya, Alex dan Kate akhirnya pergi ke tempat-tempat indah yang ada di kota itu pada hari yang sama. Mereka berdua pun akhirnya menuliskan pengalamannya masing-masing agar dapat dibaca oleh satu sama lain. Meskipun memang di hari itu mereka berdua tidak secara benar-benar bertemu, tetapi entah apa yang terjadi, mereka merasakan adanya ikatan batin sehingga mereka berdua merasa kalau mereka sedang ngedate untuk pertama kalinya. Kemudian film beralih memperlihatkan seorang pria bernama Henry. Ketika itu Henry yang sedang bekerja di kantornya berusaha memperlihatkan hasil kerjanya kepada bosnya. Ketika itu terlihat kalau bos Henry ini meremehkan Henry karena bosnya sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Henry. Sepulang dari kantor, Henry bertemu dengan Alex dan di situ mereka berdua pun berpelukan. Di situ diceritakan kalau ternyata Henry ini adalah adik dari Alex. Dan juga dijelaskan kalau mereka berdua sudah lama sekali tidak bertemu, tepatnya 4 tahun, karena Alex memutuskan untuk menghindari keluarganya dan tidak bertemu keluarganya sama sekali selama 4 tahun. Sesaat setelah itu keluarlah bos Henry yang tadi, di mana ternyata bosnya Henry ini merupakan ayah kandung dari Alex dan Henry. Di situ juga terlihat kalau Alex ini mempunyai masalah dengan ayahnya karena ketika mereka berdua bertemu, mereka berdua sama sekali tidak menyapa satu sama lain. Malam harinya Alex dan Henry pun melanjutkan percakapannya dengan mengobrol di bar. Di situ pun akhirnya dijelaskan kenapa alasan ayah Henry ini meremehkan Henry, karena sebenarnya ayah Henry ini menginginkan Alex lah yang meneruskan perusahaannya, tetapi Alex yang memang sudah mempunyai masalah dan dia marah terhadap ayahnya, dia pun memutuskan untuk pergi dari keluarganya dan tidak melanjutkan ke perusahaan ayahnya, melainkan dia bekerja di kontraktor lain. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Henry yang mengunjungi rumah kaca Alex. Di situ lagi-lagi Alex dan Henry pun mengobrol panjang. Henry pun tanya kepada Alex, dia kan sudah tua, apakah Alex tidak mempunyai pasangan? Sebenarnya ketika itu Alex ingin menceritakan hubungannya dengan Kate kepada Henry, tetapi Alex sadar Henry tak akan bisa memahaminya, dan yang ditakutkan Alex nanti Henry menganggap kalau Alex ini adalah pria tua yang desperate sehingga dia sampai memikirkan bertemu dengan wanita di masa depan. Setelah itu Alex pun cerita kenapa alasannya dia sampai membenci ayahnya. Hal itu karena meskipun ayah dari mereka berdua ini adalah seseorang yang sukses di karirnya karena mempunyai perusahaan yang ternama, tetapi ayah mereka gagal membangun keluarga karena ibu dari Alex menceraikan ayahnya, dan beberapa tahun setelah ibunya bercerai, ibunya meninggal dunia, dan karena kejadian itulah Alex pun membenci ayahnya dan dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Kemudian menceritakan Kate yang menuliskan surat ke Alex. Dia ingin meminta tolong Alex untuk mengambil bukunya yang tertinggal di masa lalu karena buku tersebut adalah pemberian dari ayahnya. Alex pun langsung pergi ke tempat di mana buku dari Kate ketinggalan. Sesampainya di tempat itu, Alex pun tertegun karena untuk pertama kalinya dia melihat sosok Kate. Tapi Alex tidak berani menyapa Kate karena ketika itu Kate sedang bersama pacarnya bernama Morgan. Seusai itu Kate pun masuk kereta tanpa menyadari keberadaan Alex. Setelahnya Alex pun mengambil buku yang ketinggalan itu. Keesokan harinya Alex pun membalas surat dari Kate. Di situ Alex menuliskan kalau dia sudah mengambil bukunya. Selain itu Alex juga berkata kalau dia tidak menyangka Kate orangnya sangat-sangat cantik. Kemudian menceritakan Morgan yang menemui Kate di masa sekarang. Ternyata di tahun 2006 ini Morgan sudah tidak menjadi pacar Kate lagi. Ketika itu mereka berdua pun membicarakan masa lalu mereka, di mana ternyata pernah di suatu hari Kate ini tiba-tiba bertemu dengan orang random dan di situ Kate ketahuan mencium dia. Film beralih lagi di masa hidup Alex tahun 2004. Ketika itu menceritakan di mana hari itu adalah tepat hari ulang tahun Kate. Alex yang sedang berjalan-jalan di hari itu secara tidak sengaja dia tiba-tiba bertemu dengan Morgan.
Dan ternyata mereka berdua tetanggaan. Morgan yang kebetulan di hari itu merayakan pesta pacarnya Kate. Akhirnya Morgan pun mengundang Alex untuk hadir di pesta itu. Malam harinya Alex pun datang ke pesta perayaan ulang tahun Kate. Ketika itu Morgan pun langsung mengenalkan Kate ke Alex. Tentunya di situ Kate tidak tahu siapa Alex karena Kate baru mengenal Alex ketika dia sudah berada di masa depan. Di momen itu Alex juga tidak memberitahukan apa-apa tentang apa yang dialaminya kepada Kate. Beberapa waktu kemudian Alex pun nongkrong di depan rumah Kate. Kebetulan Kate yang memang tidak suka keramaian dan ide dari pesta besar-besaran itu berasal dari Morgan. Akhirnya Kate pun memutuskan untuk keluar karena dia ingin menyendiri. Dan di situ kebetulan ada Alex. Akhirnya mereka berdua pun mengobrol di situ. Ketika mulai mengobrol, Kate merasa kalau ada ikatan emosional antara mereka berdua dan Kate tidak tahu apa sebabnya. It's beautiful. No, it's terrible. It's terrible. Why do you like it? I don't. Kate pun semakin kaget ketika tiba-tiba Alex membahas mengenai buku kesukaan Kate. Tentu Kate bingung karena Kate sama sekali tidak pernah memberitahu. Bahkan sebelumnya Kate tidak pernah berbicara sama sekali dengan Alex ini. Kenapa dia bisa sampai tahu mengenai hal itu? Kate pun langsung bilang kalau buku itu menceritakan perihal tentang menunggu cinta yang tak pernah tepat waktu. Semakin lama mengobrol, Kate pun merasa semakin nyaman dengan kehadiran Alex. Karena hal itulah dia pun lanjut menceritakan tentang pengalaman-pengalaman cintanya seumur hidup. Semakin lama mereka pun semakin intens sampai mereka berdansa bersama dan akhirnya mereka berdua pun berciuman. Tidak disangka-sangka ketika itu ternyata ada Morgan yang melihat Alex bersama dengan Kate. Film pun beralih ke masa depan lagi, ke masa Kate, menceritakan Kate yang baru sadar kalau ternyata pria random yang dia cium ketika pesta ulang tahunnya itu adalah Alex. Setelahnya Kate tuh langsung mengirimkan surat ke Alex. Dia menuliskan kenapa Alex tidak memberitahunya di malam itu kalau dia sudah mengenal dirinya. Alex pun membalas tentu dia tidak bisa karena di malam itu Kate sudah mempunyai pacar yaitu Morgan. Kemudian film menceritakan Alex yang tiba-tiba diberitahu oleh pihak rumah sakit kalau ayahnya baru saja terkena penyakit jantung. Tidak lama setelah itu Alex pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya. Di hari itu akhirnya Alex pun memutuskan untuk membantu merawat ayahnya. Malam harinya Alex yang sudah lama sekali tidak pernah mengobrol intens dengan ayahnya, akhirnya ketika itu mereka berdua pun mengobrol. Ketika mengobrol dengan ayahnya, di situ terlihat kalau ayah Alex ini sebenarnya masih sangat memedulikan Alex. Dan awalnya Alex yang masih membenci ayahnya, akhirnya di situ pun dia meruntuhkan hatinya dan mulai dekat lagi dengan ayahnya. Keesokan harinya ketika Alex sedang pulang sebentar ke rumahnya, tiba-tiba rumah sakit memberitahu Alex kalau ayahnya lagi-lagi terkena serangan jantung dan menyedihkannya. Di momen itu ayah Alex harus meninggal dunia. Ketika itu tentu Alex sedih karena di momen itu hubungan Alex dengan ayahnya mulai membaik. Tetapi memang hidup mentakdirkan ayah Alex untuk pergi duluan. Alex menjadi semakin sedih ketika dia melihat majalah karya ayahnya, di mana di dalam majalah tersebut terpampang fotonya. Dari situ Alex tahu kalau memang dari dulu ayah Alex tetap terus untuk mempedulikan dirinya. Hari-hari berikutnya menceritakan Alex yang mengirimi surat kepada Kate. Di situ Alex meminta untuk bertemuan di 2 tahun mendatang. Akhirnya Kate pun setuju dengan rencana tersebut. Tentu di masa Kate yang masa depan dia tidak perlu menunggu selama 2 tahun karena hari itu merupakan hari keesokan harinya. Kate pun langsung pergi di tempat restoran di mana mereka berdua janjian. Tetapi ketika sesampainya di restoran, Kate menunggu selama berjam-jam. Setelah menunggu selama itu, Alex tidak kunjung datang juga sampai akhirnya Kate pun pulang dari restoran itu. Keesokan harinya Kate pun mengirimi surat Alex. Di situ Kate menuliskan kalau Alex tidak datang di pertemuan malam itu. Setelah membaca suratnya, Alex terkaget karena bagaimana bisa di hari itu dia memutuskan untuk tidak berangkat padahal dia tahu kalau dirinya mencintai Kate. Akhirnya Kate pun berkesimpulan kalau pasti ada sesuatu yang terjadi di masa hidup Alex dan mungkin saja waktu dan takdir tidak mengizinkan mereka berdua untuk bersama. Di situ akhirnya Kate pun bilang kalau sebaiknya mereka berdua tidak meneruskan hubungan mereka karena nyatanya Kate telah lelah untuk menunggu. Dan Kate pun bilang setelah ini Kate tidak akan mengirimi surat lagi Alex. Please don't write anymore. Don't try to find me. I have to learn to live the life that I have got.
Ya nyatanya Kate telah tulus menunggu sampai sadar kalau waktu tak mengizinkan untuk bersatu. Hari-hari selanjutnya Alex tetap saja mengirimkan surat ke Kate, tapi nyatanya dia tidak pernah mendapatkan balasan. Sampai di suatu hari adik Alex, Henry, yang tahu kalau Alex ini tidak bisa move on. Akhirnya di situ Henry pun menyarankan agar Alex segera move on dan mencari wanita yang lain, karena masih banyak wanita yang bisa dicintai oleh Alex. Tapi tetap saja saat itu Alex tidak bisa melakukannya karena dia bilang kalau perasaannya kepada Kate itu tidak akan bisa tergantikan. Dan karena hal itulah Alex pun tetap sabar menunggu balasan dari Kate. Ya nyatanya karena cinta yang begitu besar, beberapa orang rela menunggu dengan sabar hanya untuk sebuah kabar. Film pun beralih lagi ke masa Kate, di mana ternyata Kate sudah tidak menunggu Alex lagi karena dia sudah membuka hatinya untuk mantannya yang dulu yang ternyata mencoba mendekatinya lagi, yaitu Morgan. Suatu hari Kate mengajak Morgan untuk pergi ke rumahnya di rumah danau. Di situ Morgan pun menyarankan ada temannya yang ahli dalam renovasi rumah itu, dan akhirnya Kate pun setuju untuk menemui teman Morgan ini. Keesokan harinya Kate bersama dengan Morgan pun akhirnya menemui arsitek tersebut, dan tidak diduga ternyata arsitek tersebut adalah Henry, adik Alex. Sesampainya di kantor Henry, tiba-tiba Kate melihat suatu gambar proyek di mana Kate terlihat sangat familiar dengan gambar tersebut. Kate pun bertanya kepada Henry siapa yang menggambar gambar tersebut. Henry pun bilang kalau gambar tersebut merupakan gambar dari kakaknya Alex. Tentu seketika itu juga Kate langsung tertegun. Henry pun lanjut berkata kalau kakaknya telah meninggal 2 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil, dan ketika itu juga Kate pun langsung menangis. Dia tersadar kalau alasan kenapa Alex tidak hadir di pertemuan malam itu karena nyatanya Alex telah meninggal dunia. Kate pun juga baru tersadar suatu hal kalau ternyata Alex meninggal dunia di pangkuannya. Tepatnya ketika di awal film ada seorang pria yang meninggal, ternyata itu dari awal adalah Alex. Setelah itu Kate pun langsung kepikiran kalau bagaimana dia menuliskan surat kepada Alex untuk menunggu 2 tahun agar dia berharap terjadi suatu keajaiban sehingga realita tentang Alex meninggal dunia itu bisa dirubahnya. Di situ Kate pun akhirnya menuliskan suratnya meminta Alex untuk menunggu, dan Kate juga meminta agar di hari itu Alex menemuinya di rumah danau lagi. Setelahnya Kate pun pergi ke rumah danau, dan setibanya di sana Kate terkaget karena takdir telah berubah. Entah bagaimana caranya Alex ketika itu hadir di sana, dan akhirnya untuk pertama kalinya Kate bisa melihat sosok Alex, dan di situ mereka berdua pun akhirnya bersama.